Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji sampai Sami Allahu liman hamidah, atau biasa juga disebut i'tidal. Apakah makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah, atau langsung membaca Rabbana lakal hamdu, atau ada juga Rabbana walakal hamdu? Kedua-duanya boleh. Dan kita sudah buatkan kemarin bahwasanya makmum tetap juga membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika kita berdiri tidak, imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum ketika berdiri tegak lurus dari rukuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ketika setelah tegak, maka dia membaca lagi Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'um ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi kalau seseorang makmum, misalnya imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, dia dari ruku bangkit untuk i'tidal langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd, maka itu tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena adanya dalil bahwa bacaan makmum, bacaan imam adalah bacaan makmum. Dalil yang pertama. Dalil kedua, adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah kalian rabbana walakal hamd. Ada dua perintah. Dan ini tidak bertentangan, sekali lagi. Karena pendapat Imam Syafi'i yang kita kuatkan, membaca tetap Sami Allahu liman hamidah itu bukan penafian ketika Nabi perintahkan membaca Rabbana walakal hamd, tidak menafikan tentang dilarangnya membaca Sami Allahu liman hamidah. Tapi lebih bagusnya diamalkan semua. Kenapa? Karena membaca satu huruf itu bernilai kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga bertambah kualitas dan kuantitas ibadah kita. Tapi sekali lagi kita mempelajari perbedaan pendapat agar memperluas wawasan kita dan memberikan kelapangan di dada kita, sehingga tidak mudah menyalahkan ini salah, ini kenapa tidak membaca, dan ini kenapa membaca. Tidak, semuanya ada pendapatnya, didasari dengan dalil, menunjukkan bahwa pentingnya memiliki dalil. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu perlu diperhatikan di saat rukuk terjadi kesalahan, misalnya yang kita ingatkan, tidak boleh melombai imam, haram hukumnya mendahului imam. Adapun kalau musabaqah berlomba dengan imam, itu hukumnya makruh dan bisa menjadikan haram kalau dia adalah pemenangnya. Kemudian sekali lagi kita ingatkan pula bahwasanya pada saat ruku sepakat para ulama tidak boleh membaca Al-Quran. Sepakat para ulama pada saat ruku dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Misalnya doa ruku, qul huwallahu ahad, Allahus samad, tidak boleh. Hafal tidak hafal, wajib dia cukup mengagungkan dan membesarkan Allah atau memohon ampun, baik dalam keadaan ruku maupun sujud. Tidak dibolehkan membaca Al-Quran pada saat doa ruku dan doa sujud. Ustaz, bukankah membaca Al-Quran adalah zikir yang paling utama? Betul, tapi bukan pada tempatnya. Sebagaimana di WC dilarang juga berzikir. Ini makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah ditanya, zikir apakah yang paling utama? Datang dalil mengatakan bacaan Al-Quran, datang dalil mengatakan la ilaha illallah. Kata Ibnu Qayyim, zikir yang paling utama yang dilakukan pada waktunya. Zikir setelah sholat ada tuntunannya, itu yang paling utama dibaca, bukan mengaji. Makanya tidak didapati riwayat Nabi setelah salam langsung mengaji, tidak. Kenapa? Karena zikir paling utama setelah sholat adalah beristighfar, kemudian mengucapkan, nanti ada pembahasannya zikir setelah sholat. Jadi ini yang kita ingatkan, bahwasanya pada saat ruku dan sujud dilarang membaca Al-Quran. Jadi pada saat sujud
Apa yang lebih duluan, kaki atau tangan? Ini juga biasa menjadi perbedaan pendapat di YouTube, padahal kedua-duanya dibolehkan. Ketika kita mengumpulkan riwayat, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan lutut daripada sujudnya itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur. Umurnya sudah tua karena Nabi hidup 63 tahun. Nabi hidup 63 tahun. Mau kaki duluan atau lutut duluan itu tidak dipermasalahkan, tapi yang lebih kuatnya dari dalil karena adanya janganlah kalian sujud sebagaimana unta berderung. Unta kalau turun, walaupun terjadi perbedaan pendapat, unta ini yang mana kakinya? Yang di depan atau belakang, atau yang di atas dengan yang di bawah? Itu dibicarakan terlalu panjang, tapi lebih ringkasnya kita mendahulukan lutut terlebih awal, ketika mau sujud baru tangan. Tapi kalau kita sudah berumur atau kaki sakit, maka boleh mendahulukan tangan dulu baru lutut. Mengapa? Karena takut jatuh misalnya. Itu dibolehkan karena Nabi pernah juga lakukan. Didatang dalam riwayat bahwasanya Nabi mendahulukan tangannya sebelum sujud, kemudian kakinya. Tapi itu diriwayatkan yang dikomentari oleh para ulama hadis bahwasanya Nabi melakukannya pada saat umur sudah lanjut usia. Dan itu keduanya dipakai. Keduanya digabungkan dalil disebabkan adanya keadaan yang mendesak. Jadi, tapi asalnya didahulukan yang lutut. Asalnya ketika mau sujud didahulukan yang lutut. Dan sujud ini ditekankan, hendaknya tidak terburu-buru. Dan ditekankan sebagaimana datang riwayat dari Ibnu Abbas, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sabati a'sam. Kata Ibnu Abbas ini salah satu yang tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas adalah keponakan Zainab, dan Zainab adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini dia ikut sholat malam biasanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, saya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersujud di atas 7 anggota badan. Di atas 7 anggota badan. Apa itu? Kata Ibnu Abbas, ala habahatin wa asyara biyadihi ila anfi, yaitu di atas 7 anggota badan, dan Nabi mengisyaratkan pada hidungnya. Pada hidungnya, jadi ketika sujud itu hidung dirapatkan. Hidung dirapatkan. Kemudian wal yadain, kedua tangannya. Wal rukbatain, kedua lututnya. Wa atrafal qadamain, dan kedua dari jari jemari kakinya. Dan kedua jari jemari kaki. Ini perhatikan, tidak disebutkan melengketkan antara kaki kanan dan kaki kiri pada saat sujud. Tidak disebutkan melengketkan mengarah kiblat dua kaki antara kanan dan kiri. Tapi disebutkan di riwayat lain walaupun ada kelemahan dalam riwayatnya sehingga menggabungkan dua dalil dibolehkan, itu lebih kuat. Thariqatul jam' aula min thariqatit tarjih ma'al-imkan. Kalau kita memungkinkan menggabungkan dua kaki kanan dan kiri kemudian menghadap kiblat, maka itu paling sempurna. Tapi kalau tidak bisa, menghadapkan saja ke kiblat jari jemari dan dipisahkan antara kaki kanan dan kaki kiri sesuai kemampuan. Yang paling sempurna adalah digabungkan dua kaki, kemudian menghadap kiblat sehingga bersujud 7 anggota badan, 2 lutut, 2 tangan, kemudian satu hidung dan 2 anggota kaki di belakang, sehingga 7 anggota badan. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis Ibnu Abbas. Jadi 2 kaki yang menghadap kiblat, kemudian 2 lutut, kemudian 2 tangan dan 1 hidung. Ini yang wajib. Banyak yang biasa kesalahan, tidak dia rapatkan hidungnya. Jadi dia angkat kepalanya, sisa dahinya yang rapat ke tempat sujud. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah salatnya sah atau tidak. Ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Karena ini perintah wajib. Bahkan yang menganggap dia adalah rukun, itu tidak sah salatnya.
Kalau wajib, dia cukup berdosa dan wajib sujud sahwi. Kalau rukun, maka itu tidak sah salatnya. Ada yang mengatakan tidak, karena 6 anggota badan itu sudah mewakili yang satu, sehingga dimaafkan. Dan yang lebih kuatnya, lebih hati-hatinya kita perhatikan ketika sujud, yaitu melengketkan hidup pada saat sujud. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kesalahan dalam solat, dan kita lengkapkan dulu tentang bacaan tahiyat. Dan rakaat kedua sama kelakuannya, yaitu persis dengan rakaat yang pertama, kecuali pada saat naik untuk rakaat kedua kita tidak disunnahkan untuk mengangkat kembali tangan, jadi langsung bersedekap. InsyaAllah di rakaat ketiga, di tahiyat awal, kita akan membicarakannya bagaimana bacaannya sampai mana. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.